Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 991. Melihat Liu Xiuna berdiri di sana tanpa berbicara, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum menghina, lalu meraih tangan kecil Xiao Waner dan berjalan menuju luar hotel. Xiao Waner mengikuti di belakang Fendi Zanders, pikirannya menjadi kosong saat ini. Dia sama sekali tidak tahu mengapa dia melakukan ini, jadi dia hanya bisa mengikuti Fendi Zanders keluar dari aula dengan kaku. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Guya mengikuti Fendi Zanders keluar dari aula. Wang Changming menarik napas dalam-dalam, berjalan ke sisi Liu Xiuna dengan langkahnya, lalu berkata kepada Liu Xiuna dengan suara rendah, "Nona Liu, Anda dapat mengetahui siapa Tuan Zanders hanya dengan bertanya-tanya. Kami tidak bisa main-main dengan pria yang begitu besar. Jadi saya menyarankan Anda untuk memikirkan cara secepatnya, mungkin Anda bisa menyelamatkan keluarga Liu sekali lagi." Liu Xiuna menoleh untuk melihat Wang Changming, tersenyum kecut dan tidak berbicara. Bagaimana mungkin Liu Xiuna berpikir bahwa dia akan segera mengambil alih semua properti keluarga Xiao, tetapi pada saat kritis ini, kemunculan satu orang mengubah segalanya. Suatu detik, Liu Xiuna masih berpuas diri dengan keberhasilan rencananya, dan detik berikutnya dia jatuh ke dalam jurang. Tetapi orang-orang di aula itu bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di depan banyak orang, Fendi Zanders merenggut pengantin wanita dari keluarga Liu, dan kemudian mematahkan kaki Liu Hong. Bagaimana bisa keluarga Liu membiarkan Fendi Zanders pergi begitu saja? Liu Xiuna bahkan tidak menghentikannya. Gambaran seperti itu sungguh terlalu aneh. Banyak orang bahkan bertanya-tanya dalam hati apakah ini adalah drama yang sengaja diaransemen oleh keluarga Liu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa bukan Liu Xiuna yang tidak ingin menghentikan Fendi Zanders, tetapi dia tidak berani menghentikan Fendi Zanders sama sekali. Fendi Zanders mampu memberi keluarga Liu waktu seminggu saat ini, yang dianggap sebagai berkah di antara kemalangan bagi keluarga Liu. Liu Xiuna melihat ke tempat di mana Fendi Zanders menghilang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibir merahnya, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. "Nona Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pada saat ini, seorang pria parubaya datang ke sisi Liu Xiuna dan bertanya pada Liu Xiuna dengan suara rendah. "Panggil." Liu Xiuna menarik napas dalam-dalam, dengan cepat menyesuaikan emosinya, lalu berkata dengan suara dingin, "Para tamu benar-benar minta maaf, ada kecelakaan kecil hari ini, dan pernikahan mungkin tidak dapat dilangsungkan, jadi kita hanya bisa melakukannya di hari lain. Saya akan memberitahu Anda waktu yang tepat." Semua orang melihat posisi Liu Xiuna, dan mereka sangat bingung. Faktanya, Liu Xiuna baru saja membicarakannya, begitu banyak orang yang hadir melihat bahwa Fendi Zanders membawa Xiao Waner pergi. Pengantin wanita telah direnggut, dan pernikahan harus dilangsungkan di lain hari, bagaimana mungkin? Meskipun semua orang mengetahuinya di dalam hati, tidak ada yang berani mengatakannya. Fendi Zanders berani menyinggung keluarga Liu. Namun mereka tidak berani menyinggung keluarga Liu. Dan apa yang terjadi hari ini, saya tidak ingin lebih banyak orang mengetahuinya. Jika saya mengetahui siapa yang membocorkan berita tersebut, jangan salahkan saya, Liu Xiuna, karena bersikap kasar. Saat ini, Liu Xiuna melihat ke arah kerumunan dan mengancam lagi. Kejadian hari ini sangat memalukan bagi keluarga Liu. Tidak ada yang lebih memalukan daripada kejadian hari ini di dunia. Jadi Liu Xiuna harus memblokir berita apapun yang terjadi, dan kemudian menangani hal lain. Semua yang hadir menundukkan kepala dan tidak ada yang berani berbicara. Melihat tidak satu pun dari orang-orang ini yang berbicara, Liu Xiuna menarik napas dalam-dalam lagi, dan berkata dengan ringan, "Silakan pergi dulu, semuanya." Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang akhirnya merasa lega, lalu berbalik dan berjalan keluar aula. Dan Liu Xiuna berdiri sendiri. Ekspresi wajahnya sangat rumit. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Liu Xiuna berbalik dan berjalan ke depan. Saat ini, Liu Xiuna hanya punya satu pikiran di benaknya. Yaitu bergegas pulang untuk berdiskusi dengan kepala keluarga Liu bagaimana menangani Fendi Zanders selanjutnya. Meskipun secara nama bisnis keluarga Liu semuanya dikelola oleh Liu Xiuna sendiri, dan Liu Xiuna dapat dianggap mengendalikan kekuasaan keluarga Liu, namun nyatanya, kepala keluarga Liu lah yang benar-benar memilikinya. Keputusan terakhir. Itu adalah kakek Liu Xiuna. Kakek Liu Xiuna meminta Liu Xiuna melakukan segala cara untuk menghadapi keluarga Xiao. Liu Xiuna hanyalah boneka di depan semua orang. Hal sebesar itu terjadi sekarang. Jika tidak ditangani dengan baik, apakah ini sangat mungkin membawa bencana bagi keluarga Liu? Jadi menurutnya masalah ini perlu dibicarakan dengan kakeknya dan melihat apakah mereka bisa melakukannya. Pikirkan cara yang baik. Bagaimana jika Fendi Zanders hanyalah generasi kedua yang kaya dan biasa? Liu Xiuna tidak akan pernah merasa begitu bingung hari ini. Tapi tak berdaya, identitas Fendi Zanders terlalu menakutkan. Sangat menakutkan sehingga Liu Xiuna tidak bisa membayangkannya. Jadi masalah ini jelas di luar cakupan penanganan Liu Xiuna. Pada saat ini, dia juga sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Di sisi lain, Fendi Zanders, Xiao Waner, Guya dan yang lainnya baru saja keluar dari hotel ketika Wang Changming mengejar mereka. "Tuan Zanders, saya benar-benar salah tentang apa yang terjadi di hotel tadi.
Ini semua salah saya karena saya tidak mengenal Taisan. Bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Jangan berpengetahuan seperti saya. Wang Changming berlari ke arah Fendi Zanders, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat rendah hati. Perlu diketahui bahwa Wang Changming hanyalah seorang gangster kecil di kota Dongning. Di tempat kecil di kota Dongning ini, Wang Changming dapat melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi jika dilihat dari seluruh provinsi Dongjiang, Wang Changming bahkan memberi Xie Huaqiang kualifikasi untuk membawa sepatu. Bagaimanapun, Xie Huaqiang adalah kakak laki-laki sebenarnya dari provinsi Dongjiang, dan keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Dan Fendi Zanders adalah bos Xie Huaqiang, jadi Wang Changming sangat takut pada Fendi Zanders. Kubilang selama kamu mematahkan salah satu kaki Liu Hong, aku tidak akan peduli dengan urusan hari ini denganmu. Pergilah. Fendi Zanders memandang Wang Changming dengan ringan, dan berkata dengan tenang. Terima kasih, Tuan Zanders. Terima kasih, Tuan Zanders. Setelah Wang Changming mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia secara alami sangat bersemangat. Dia buru-buru meneriaki Fendi Zanders 2 kali, lalu berbalik dan pergi dengan panik. Xiao Waner dan Guya melihat posisi Fendi Zanders, mata mereka penuh dengan keraguan dan keterkejutan, tak satu pun dari mereka yang tahu siapa Fendi Zanders, mengapa mereka tidak bertemu satu sama lain hanya dalam beberapa tahun. Fendi Zanders sebenarnya apakah ada perubahan yang begitu mengerikan? Fendi Zanders menyinggung orang-orang seperti Wang Changming dan Liu Xiuna hari ini. Fendi Zanders mematahkan kaki Liu Hong, dan keluarga Liu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghentikan Fendi Zanders. Dan sikap Wang Changming terhadap Fendi Zanders bahkan lebih aneh lagi. Semuanya terasa sangat aneh. Bab 992. Setelah melihat Wang Changming pergi, Xiao Waner akhirnya tidak dapat menahan keraguan di hatinya, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Fendi Zanders bertanya dengan acuh tak acuh. Jangan berpura-pura bodoh denganku di sini, mengapa kamu mematahkan kaki Liu Hong? Dan tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung keluarga Liu? Xiao Waner bertanya pada Fendi Zanders dengan sangat cemas. Jika saya tidak mematahkan kaki Liu Hong, apakah orang-orang di keluarga Liu akan membiarkan saya membawa Anda pergi? Fendi Zanders bertanya langsung. Tetapi bagaimana jika kamu membawaku pergi sekarang? Tahukah kamu betapa menakutkannya keluarga Liu? Beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan melarikan diri. Xiao Waner berkata dengan penuh semangat. Jangan khawatir, karena aku kembali, aku akan mengurus masalah ini sebelum aku pergi. Sister Waner, jangan khawatir, tidak ada yang berani mengganggumu saat aku di sini. Fendi Zanders berkata pada Xiao Waner dengan sangat percaya diri. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xiao Waner tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi bingung, Fendi Zanders, siapa kamu? Mengapa orang-orang itu tampak takut dari kamu? Aku adalah aku. Fendi Zanders memandang Xiao Waner dan tersenyum tipis. Saat ini, dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, karena sekali dia menjelaskan identitasnya dengan jelas, itu masih akan sangat merepotkan. Berhentilah bercanda, siapa kamu? Xiao Waner tampak sedikit marah dan meneriaki Fendi Zanders. Sister Waner, kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Bagaimanapun, kamu hanya perlu mengingat bahwa denganku, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Selain itu, aku akan membalas dendam Xiao Jun untukmu. Jika Xiao Jun tidak bisa bangun, kemarilah, aku akan membuat orang-orang itu membayarnya 100 kali lipat. Fendi Zanders berkata pada Xiao Waner sambil tersenyum. Dan Xiao Waner menatap Fendi Zanders, dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, tapi tidak ada yang salah dengan itu, ayo pergi. Fendi Zanders tidak memberi kesempatan pada Xiao Waner untuk terus berbicara sama sekali, dia langsung mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, lalu menyeret Xiao Waner untuk masuk ke dalam mobil. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba menemukan Guya yang berdiri di samping, dan bertanya, Guya, kita berdua akan ke rumah sakit untuk menemui Xiao Jun, kamu mau pergi? Aku tidak akan pergi, kamu pergi. Guya juga sepertinya perlu mencerna apa yang terjadi hari ini, dan Guya dan Xiao Waner Xiao Jun bukanlah teman, paling-paling mereka adalah kenalan, jadi dia tidak memilih untuk pergi bersama mereka. Kalau begitu kamu bisa menghubungiku lagi kalau kamu punya waktu. Fendi Zanders tersenyum pada Guya, lalu membawa Xiao Waner ke dalam taksi. Sepanjang jalan, Xiao Waner telah berusaha sekuat tenaga untuk bertanya kepada Fendi Zanders mengapa dia melakukan ini, dan mengapa keluarga Liu begitu takut pada Fendi Zanders. Namun, Fendi Zanders selalu menghindari pertanyaan Xiao Waner. Dia tidak memberitahu Xiao Waner identitas aslinya, karena Fendi Zanders merasa meskipun Xiao Waner mengetahui identitas aslinya, itu tidak ada artinya. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders dan Xiao Waner tiba di pintu masuk rumah sakit, lalu berjalan ke bangsal tempat Xiao Jun berada. Saat ini, istri Xiao Chengye dan Xiao Chengye masih di bangsal, mungkin karena mereka mengkhawatirkan putri mereka. Jadi mereka begadang semalaman. Mereka terlihat sangat lelah. Tetapi ketika Fendi Zanders dan Xiao Waner muncul di depan mereka berdua, mata kedua orang tua itu terbelalak. Ekspresi wajah mereka tidak terbayangkan. Aku tidak berhalusinasi, kan?
Xiao Chengye menggosok matanya dengan putus asa, dan berteriak dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Benar. Xiao tua, kenapa aku seperti melihat putriku? Istri Xiao Chengye juga berteriak. Mata Xiao Waner langsung memerah setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chengye. Dia berteriak dengan suara tercekat, orang tua. Fendi Zanders menyelamatkanku. Waner. Benarkah itu kamu? Baru setelah Xiao Chengye mendengar suara Xiao Waner barulah dia menyadari bahwa apa yang dilihatnya bukanlah ilusi, melainkan nyata. Ini aku. Xiao Waner mengangguk dengan tergesa-gesa. Waner. Ini, apa yang terjadi? Xiao Chengye bertanya dengan ekspresi bingung. Xiao Waner menarik napas dalam-dalam, lalu memberitahu Xiao Chengye apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Setelah Xiao Chengye mengetahui apa yang sedang terjadi, dia secara alami senang dan terkejut. Tentu saja Xiao Chengye tidak ingin melihat putrinya menikah dengan orang seperti Liu Kai. Tapi karena ancaman dari keluarga Liu, dia hanya bisa setuju. Saat ini, dia melihat bahwa Xiao Waner belum menikah dengan Liu Kai. Dia secara alami sangat bahagia di hatinya. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Fendi Zanders mematahkan kaki Liu Hong dan membawa Xiao Waner pergi di depan banyak orang, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Orang seperti apa Liu Xiuna itu? Dia tahu lebih baik dari siapapun. Jika Fendi Zanders begitu ceroboh hari ini, dia pasti akan dibalas dengan liar oleh keluarga Liu di masa depan. Kemungkinan besar dia juga akan terlibat. Xiao Chengye merasa apa yang dilakukan Fendi Zanders hari ini tidak hanya gagal menyelesaikan masalah, tetapi malah menimbulkan lebih banyak masalah. Tetapi Xiao Chengye juga tahu bahwa Fendi Zanders memiliki niat baik, jadi dia tidak ingin menyalahkan Fendi Zanders, tetapi membujuk dengan lembut, Fendi Zanders, Paman Xiao sangat senang kamu bisa menyelamatkan Waner hari ini. Sebenarnya, aku tidak setuju dengan ini. Menikah, tapi Paman Xiao tidak punya nyali untuk menyelamatkan Waner. Paman Xiao, kamu dan ayahku adalah sahabat, dan Xiao Jun serta aku juga sahabat. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Xiaomu, tentu saja aku tidak akan duduk diam. Fendi Zanders menjawab Xiao Chengye dengan ringan. Paman Xiao sudah sangat senang karena kamu memiliki hati seperti ini, tetapi wanita itu Liu Xiuna bukanlah sesuatu kamu bisa menghadapinya. Kaki Liu Hong patah hari ini, dan mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Dengarkan apa yang dikatakan Paman Xiao. Kamu meninggalkan kota Dongning sekarang, selama kamu meninggalkan kota Dongning, keluarga Liu tidak akan ada hubungannya denganmu. Xiao Chengye memandang Fendi Zanders dan terus membujuk. Meninggalkan kota Dongning. Fendi Zanders menatap Xiao Chengye sejenak, lalu bertanya dengan lembut, Paman Xiao, jika aku pergi sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak perlu mengurus urusan kami, sebaiknya kamu cepat pergi. Xiao Chengye tidak melakukannya. Saya tidak berharap Fendi Zanders masih peduli padanya saat ini, dan menjawab dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Paman Xiao, saya tidak akan meninggalkan kota Dongning sampai masalah ini terselesaikan. Fendi Zanders berkata kepada Xiao Chengye dengan nada yang sangat serius. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xiao Chengye tertegun lagi, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit bingung. Bab 993. Fendi Zanders tahu bahwa Xiao Chengye juga melakukannya demi kebaikannya sendiri, jadi dia membiarkannya bergegas dan meninggalkan kota Dongning. Tapi Fendi Zanders membuat hal seperti ini hari ini, jika dia pergi sekarang, maka keluarga Liu pasti akan menyalahkan keluarga Xiao. Dalam hal ini, Fendi Zanders sama saja dengan merugikan seluruh keluarga Xiao, dan Fendi Zanders pasti tidak akan memilih untuk pergi saat ini. Tapi Xiao Chengye tidak mengetahui identitas asli Fendi Zanders. Dia merasa bahwa tinggalnya Fendi Zanders di kota Dongning pada akhirnya akan menjadi jalan buntu, jadi dia berkata dengan sangat tegas, Fendi Zanders, jika kamu masih mengenaliku sebagai paman, kamu harus mendengarkanku sekarang. Cepat keluar dari sini, kamu tidak perlu khawatir tentang urusan keluarga Xiao kita. Saya tidak peduli siapa yang peduli. Fendi Zanders bertanya langsung pada Xiao Chengye. Dan Xiao Chengye memandang Fendi Zanders dan secara naluriah membeku sejenak. Jika aku tidak mempedulikan masalah ini, apakah Xiao Jun harus terbaring di rumah sakit sepanjang waktu? Apakah saudari Waner akan menikah dengan si idiot Liu Kai? Akankah semua harta keluarga Xiaomu harus jatuh ke tangan itu? Wanita Liu Xiuna. Tangan. Fendi Zanders bertanya dengan hampa. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xiao Chengye tidak bisa menahan senyum masam, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, paman tahu niatmu, tetapi bahkan jika kamu ingin mengurus hal-hal ini, bisakah kamu mengambil peduli pada mereka? Jangan bicarakan itu. Itu kamu, bahkan keluarga Zandersmu tidak bisa mengendalikan hal-hal ini. Keluarga Zanders adalah keluarga Zanders, dan aku adalah aku. Fendi Zanders menyela kata-kata Xiao Chengye. Kamu masih terlalu muda. Xiao Chengye tersenyum tak berdaya. Paman Xiao, jangan mengira aku membawa Nona Waner keluar hotel hari ini hanya karena dorongan hatiku. Sejak saya melakukan ini, saya yakin akan menangani hal berikutnya dengan baik. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan banyak hal, kamu bisa menjaga Xiao Jun di sini dengan tenang. Fendi Zanders berkata pada Xiao Chengye dengan tenang. Bisakah kamu mengurus sisanya?
Ekspresi wajah Xiao Chengye masih sangat tidak berdaya, dan dia berkata dengan ringan, Fendi Zanders, kamu tidak tahu betapa menakutkannya keluarga Liu, kamu tidak bisa menghadapi mereka sama sekali. Paman Xiao, jika kamu tidak mengizinkan aku berpartisipasi dalam masalah ini, apa yang akan terjadi pada akhirnya? Fendi Zanders bertanya pada Xiao Chengye dengan lembut. Apa yang akan terjadi? Xiao Chengye terkejut sesaat. Apakah semua properti keluarga Xiao akan dirampas oleh keluarga Liu? Dan apakah Nona Waner masih harus menikah dengan orang seperti Liu Kai? Fendi Zanders bertanya langsung. Xiao Chengye melihat Fendi Zanders tidak berbicara, dan menyetujui jawaban Fendi Zanders. Bahkan jika aku berpartisipasi dalam masalah ini, dampaknya tidak akan lebih buruk bagimu, kan? Jika aku tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, keluarga Liu tidak bisa membunuh kalian semua, kan? Fendi Zanders terus bertanya. Tetapi jika kamu terlibat, kamu akan terlibat dalam masalah ini. Keluarga Liu mungkin melepaskan kami, tetapi mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Xiao Chengye tahu apa yang dikatakan Fendi Zanders benar. Keluarga Xiao mereka berada di ujung tanduk saat ini, dan tidak ada hasil yang lebih buruk dari hasil saat ini. Tapi Xiao Chengye tidak ingin melibatkan Fendi Zanders yang tidak bersalah karena hal-hal ini. Akankah keluarga Liu melepaskanku? Itu urusanku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir, Paman Xiao, serahkan saja sisanya padaku. Fendi Zanders tersenyum ringan, lalu melanjutkan, ada beberapa hal lain yang harus aku selesaikan, jadi aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Keluargamu yang beranggotakan 4 orang seharusnya sudah lama tidak bertemu, bukan? Sekarang kita bisa bertemu sudah berkumpul dengan baik. Fendi Zanders. Dengarkan aku. Xiao Chengye sepertinya masih ingin membujuk Fendi Zanders untuk melepaskan gagasan berurusan dengan keluarga Liu. Tetapi Fendi Zanders tidak memberi Xiao Chengye kesempatan untuk berbicara sama sekali, dan berbalik dan berjalan keluar bangsal. Xiao Chengye melihat punggung Fendi Zanders. Ada ketidakberdayaan di matanya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia tidak tahu dari mana asal keberanian Fendi Zanders. Beraninya dia melawan keluarga Liu. Ayah, apakah menurutmu Fendi Zanders benar-benar dapat membantu kita melewati kesulitan ini? Setelah Xiao Waner ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Xiao Chengye dengan lembut. Fendi Zanders masih muda dan sembrono untuk mengucapkan kata-kata ini sekarang. Tapi dia sama sekali tidak tahu kekuatan keluarga Liu. Kamu bisa keluar dari hotel dengan aman bersama Fendi Zanders hari ini. Itu sudah merupakan berkah di antara kemalangan. Xiao Chengye berkata dengan frustrasi. Tapi menurutku Wang Changming sepertinya sangat takut pada Fendi Zanders. Xiao Waner sedikit mengernyit dan berkata. Wang Changming hanyalah seorang bajingan. Dia sama sekali tidak bisa tampil di panggung besar. Mungkin Wang Changming takut pada Fendi Zanders karena Fendi Zanders benar-benar punya koneksi. Tapi bagaimana jika dia ingin berurusan dengan keluarga Liu dengan mengandalkan koneksinya? Itu sangat naif. Xiao Chengye merasa Fendi Zanders berani mengucapkan kata-kata liar di hadapannya, mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan keluarga Liu. Itu berarti Fendi Zanders seharusnya lebih dari sekedar pelajar. Fendi Zanders juga seharusnya memiliki beberapa koneksi, jadi dia mengucapkan kata-kata ini. Tapi Xiao Chengye merasakan hubungan dan latar belakang Fendi Zanders. Di depan keluarga Liu, sungguh tak tertahankan untuk menyebutkannya. Jika keluarga Liu begitu mudah ditangani, Xiao Chengye tidak akan berada dalam situasi saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi wajah Xiao Waner tampak lebih khawatir. Dia buru-buru bertanya pada Xiao Chengye. Saya sudah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Jika Fendi Zanders masih terobsesi dengan obsesinya, maka saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya bisa berdoa agar keajaiban terjadi. Xiao Chengye kembali menatap Xiao Waner, dan menghela nafas tanpa daya. Keajaiban. Xiao Waner langsung tercengang. Kemudian dia tidak bisa menahan senyum kecut, dan berkata dengan suara rendah, saya tidak pernah berpikir bahwa keluarga Xiao kami akan sampai pada titik ini. Jika bukan karena penampilan Fendi Zanders, saya mungkin sudah menikah dengan Liu Kai sekarang. Kan? Xiao Chengye melirik Xiao Waner dengan rasa bersalah, dia merasa dirinya sangat tidak berguna, putranya disakiti seperti ini, dan putrinya dipaksa menikah dengan orang bodoh, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, Xiao Chengye hanya bisa menggantungkan semua harapannya pada Fendi Zanders saja. Dia berharap Fendi Zanders dapat memberikan keajaiban kepada mereka. Setelah Fendi Zanders meninggalkan rumah sakit, dia tidak terburu-buru berurusan dengan keluarga Liu, dia juga tidak memilih untuk kembali ke keluarga Zanders, tetapi kembali ke hotel sendirian. Fendi Zanders berencana mengunjungi keluarga Zanders lagi besok. Mengenai masalah keluarga Liu, Fendi Zanders tidak menganggapnya serius sama sekali. Karena jika dia ingin berurusan dengan keluarga kecil Liu, itu akan sangat mudah. Bab 994 Kota Dongning. Setelah Fendi Zanders membuat keributan di pesta pernikahan, semua tamu meninggalkan hotel. Liu Hong dan Bo Zanders tidak sadarkan diri dan segera dikirim ke rumah sakit. Karena keluarga Liu merasa kejadian hari ini sangat memalukan, sehingga mereka langsung menggunakan hubungan mereka sendiri untuk memblokir semua berita. Jadi tidak ada yang tahu persis siapa yang memukul Liu Hong dan Bo Zanders seperti ini, bahkan anggota keluarga Zanders pun tidak tahu persis apa yang sedang terjadi.
Meski beritanya diblokir, kemunculan Fendi Zanders seakan menjadi duri di hati Liu Xiuna. Saat ini, dia memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang tak terbatas di dalam hatinya, jadi dia kembali ke rumah tua keluarga Liu sesegera mungkin. Dia akan mendiskusikan tindakan pencegahan dengan Liu Ruhu, kepala keluarga Liu. Ketika Liu Xiuna datang ke gerbang Liu Ruhu, dia menemukan seorang lelaki tua berjas stang hitam berdiri di depan meja sedang berlatih kaligrafi di dalam ruangan. Orang tua itu kurus dan kurus, tapi dia memberi orang perasaan yang sangat mendominasi. Orang ini adalah Liu Ruhu, kepala keluarga Liu yang menutupi langit dengan satu tangan di kota Dongning. Jika ini adalah situasi normal, Liu Xiuna tidak akan pernah berani mengganggu Liu Ruhu saat ini, tetapi masalah Fendi Zanders terlalu mendesak, jadi dia hanya bisa dengan berani masuk ke kamar lelaki tua itu. Xiuna, kamu kembali. Apakah pernikahan Liu Kai dan Xiao Waner berjalan dengan baik? Liu Ruhu bahkan tidak melihat ke arah Liu Xiuna, dan bertanya perlahan sambil berlatih kaligrafi. Kakek, ada yang tidak beres. Liu Xiuna berteriak dengan penuh semangat. Ada apa? Dalam kepanikan. Liu Ruhu tampak sedikit tidak puas dengan reaksi Liu Xiuna saat ini, dan mengerutkan kening dan menjawab dengan suara rendah. Kakek, seseorang membawa Xiao Waner pergi dari pernikahan hari ini, dan bahkan mematahkan kedua kaki Liu Hong. Kata Liu Xiuna buru-buru. Setelah mendengar perkataan Liu Xiuna, ekspresi Liu Ruhu segera berubah, dan dia menoleh ke Liu Xiuna dan bertanya, siapa yang begitu berani? Beraninya kamu membuat masalah di pernikahan keluarga Liu kami. Anda harus tahu bahwa semua yang dilakukan keluarga Liu terhadap keluarga Xiao berada dalam rencana Liu Ruhu, jadi Liu Ruhu secara alami memahami urusan luar dengan sangat baik. Liu Xiuna menikah dengan Xiao Jun, lalu membunuh Xiao Jun, dan Liu Kai menikah dengan Xiao Waner. Dengan cara ini, keluarga Liu mereka dapat dianggap sepenuhnya mengendalikan seluruh keluarga Xiao. Begitu terjadi kesalahan di tengah-tengah, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia, jadi Liu Ruhu masih sangat kesal karena seseorang merusak pernikahannya. Adapun fakta bahwa kaki Liu Hong patah, Liu Ruhu tidak peduli sama sekali. Itu pria bernama Fendi Zanders. Liu Xiuna dengan cepat menjawab. Nama ini sepertinya agak aneh, apakah itu pacar Xiao Waner? Liu Ruhu meletakkan kuas di tangannya, dan bertanya dengan tenang sambil mencuci tangannya. Tidak. Fendi Zanders ini dari Jiangcheng, dan saya mendengar dari Wang Changming bahwa Fendi Zanders juga bos Xie Huaqiang. Latar belakangnya sangat menakutkan. Liu Xiuna menjelaskan. Bos Xie Huaqiang. Ekspresi Liu Ruhu berubah drastis setelah mendengar kata-kata Liu Xiuna, dan dia buru-buru menghampiri Liu Xiuna dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu yakin Fendi Zanders ini adalah bos Xie Huaqiang? Tentu, Wang Changming seharusnya tidak punya alasan untuk berbohong padaku. Liu Xiuna mengangguk sedikit. Itu akan merepotkan. Liu Ruhu sangat tenang pada satu detik, tetapi menjadi bingung pada detik berikutnya. Melihat ada yang tidak beres dengan Liu Ruhu, Liu Xiuna buru-buru bertanya, kakek. Ada apa denganmu? Pernahkah Anda mendengar tentang guru Zanders dari Provinsi Dongjiang? Liu Ruhu bertanya. Mendengarnya. Liu Xiuna mengangguk. Lagi pula, baru 2 atau 3 hari sejak Fendi Zanders mengadakan pesta. Jadi sekarang nama Tuan Zanders di Provinsi Dongjiang bergema di seluruh Provinsi Dongjiang, dan pada dasarnya semua orang mengetahuinya. Wajar jika Liu Xiuna mendengar tentang Tuan Zanders. Saya mendengar bahwa bos Xie Huaqiang adalah Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang. Liu Ruhu berkata dengan suara rendah. Liu Xiuna memandang Liu Ruhu di depannya dan langsung tercengang. Dia tergagap dan berkata, kakek, maksudmu Fendi Zanders adalah Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang. Izinkan saya menelepon dan bertanya. Liu Ruhu tidak yakin tebakannya 100% benar. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor bos yang menghadiri pesta tersebut, dan kemudian dengan hati-hati menanyakan semua detail tentang Fendi Zanders. Pada akhirnya Liu Ruhu menutup telepon dengan ekspresi putus asa, lalu melihat posisi Liu Xiuna dengan mata kusam. Dan Liu Xiuna sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah dalam keadaan lumpuh saat ini. Karena detail tentang Tuan Zanders yang dijelaskan oleh bos tadi. Itu benar-benar bisa menandingi Fendi Zanders. Awalnya, Liu Xiuna mengira dia telah memprovokasi bos di belakang Xie Huaqiang. Itu sudah menjadi masalah besar. Namun dia tidak menyangka bahwa latar belakang Fendi Zanders bukan hanya bos Xie Huaqiang. Fendi Zanders ternyata adalah Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang. Dan Tuan Zanders di Provinsi Dongjiang seperti keberadaan surgawi di 4 provinsi besar. Keluarga Liu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta Fendi Zanders. Bagaimana mereka bisa menghadapi orang seperti Fendi Zanders? Kakek. Aku benar-benar tidak tahu bahwa keluarga Xiao masih bisa mengenal pria sebesar Tuan Zanders. Liu Xiuna berteriak pada Liu Ruhu dengan putus asa. Satu gerakan yang salah dan seluruh permainan kalah. Aku tidak menyangka keluarga Xiao pada akhirnya memiliki kartu hall yang tidak mereka tunjukkan. Liu Ruhu juga menghela nafas tak berdaya. Lalu dia merosot di kursi. Dia tidak terlihat berseri-seri tadi. Matanya tampak sangat redup. Liu Ruhu awalnya mengira dia sudah merencanakan segalanya, dan properti keluarga Xiao sudah ada di sakunya. Namun dia tidak pernah menyangka akan menghadapi masalah sebesar itu saat ini. Keluarga Liu mereka seperti semut di depan Fendi Zanders.
Jika Fendi Zanders benar-benar ingin menyerang keluarga Liu, maka keluarga Liu mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kakek, cepat pikirkan cara, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Liu Xiuna bertanya pada Liu Ruhu dengan ekspresi bersemangat. Liu Ruhu menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya dengan suara rendah, apakah Tuan Zanders mengatakan sesuatu kepadamu? Dia mengatakan itu dalam seminggu, jika Xiao Jun tidak bisa bangun, Tuan Zanders ini benar-benar mendominasi. Liu Ruhu tersenyum kecut, lalu berkata tanpa daya, tetapi dia memang memiliki modal untuk mendominasi. Bab 995. Di dalam ruang belajar keluarga Liu, suasananya mulai menjadi sedikit aneh. Liu Ruhu dan Liu Xiuna tidak pernah menyangka keluarga Xiao akan memiliki kartu hall seperti itu. Dan Liu Ruhu yang selalu licik dan licik juga menunjukkan ketidakberdayaan saat menghadapi Gunung Fendi Zanders. Dia menutup matanya sepanjang waktu, tidak tahu apa yang terjadi di hatinya. Kakek, mengapa kita tidak mencari pembunuh untuk membunuh Fendi Zanders secara langsung? Tidak peduli apa, ini adalah kota Dongning, wilayah kita. Sedikit ketegasan tiba-tiba muncul di mata Liu Xiuna, dan dia berkata kepada Liu Ruhu di suara rendah. Kamu gila. Liu Ruhu berteriak dengan penuh semangat, dan kemudian melanjutkan, siapa Tuan Zanders? Bahkan jika Anda mengambil 100 juta yuan, mungkin tidak ada orang yang mau menerima pekerjaan ini. Juga, apakah menurutmu Tuan Zanders tidak akan memiliki pengawal ketika dia keluar? Dan kudengar Tuan Zanders sangat terampil. Terakhir kali dia mengalahkan semua orang dalam kompetisi seni bela diri di 4 provinsi besar. Kamu ingin membunuh dia? Orang seperti ini lebih sulit daripada naik ke langit. Liu Xiuna memandang Liu Ruhu di depannya dan menjadi putus asa lagi, dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Terlepas dari latar belakang atau kekayaan mereka, mereka tidak memiliki peluang untuk menang, dan keterampilan Fendi Zanders sangat menyimpang. Liu Xiuna benar-benar tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi Fendi Zanders. Kamu harus memberitahu rumah sakit sekarang, dan segera memulihkan obat Xiao Jun. Liu Ruhu tiba-tiba berbicara kepada Liu Xiuna. Kasihan Xiao Chengye mungkin belum mengetahuinya sampai sekarang, namun nyatanya orang-orang di rumah sakit sudah dibeli oleh keluarga Liu, jadi semua obat yang digunakan oleh Xiao Jun sekarang adalah racun yang membuat Xiao Jun terus melakukannya. Jatuh koma. Jika Xiao Jun bisa mendapatkan perawatan terbaik saat itu, dia mungkin sudah bangun. Tapi keluarga Liu terlalu kejam, mereka tidak berniat membangunkan Xiao Jun, sebaliknya mereka menginginkan Xiao Jun untuk tetap koma selama sisa hidupnya. Kakek, bukankah sudah terlambat untuk minum obat sekarang? Liu Xiuna mengerutkan kening dan berkata. Saya akan mengundang seorang ahli dari Amerika untuk kembali lagi nanti. Tidak peduli apa, Xiao Jun harus bangun dalam waktu seminggu, atau keluarga Liu kita akan benar-benar hancur. Liu Ruhu berkata dengan suara rendah. Liu Xiuna memandang Liu Ruhu dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, mereka berdua benar-benar menembak kaki mereka sendiri. Awalnya, Xiao Jun bisa saja sudah bangun sejak lama, namun keduanya menyuap rumah sakit untuk membius Xiao Jun. Namun, tidak mudah untuk membangunkan Xiao Jun saat ini. Ngomong-ngomong, Anda dapat menyelidiki lokasi Fendi Zanders saat ini untuk saya, dan jika saya menemukan kesempatan, saya akan mengajak Anda untuk meminta maaf secara pribadi kepada Tuan Zanders. Setelah memikirkannya sebentar, Liu Ruhu memandang Liu Xiuna dan melanjutkan. Sekarang Fendi Zanders mungkin tidak akan menerima permintaan maaf kami. Liu Xiuna berbisik. Sekarang Fendi Zanders pasti tidak akan menerima permintaan maaf kami. Permintaan maaf saya kepada Fendi Zanders hanya untuk menunjukkan sikap keluarga Liu kami. Sekarang tidak mungkin bagi kami untuk memenangkan properti keluarga Xiao itu. Hasil terbaik hanya untuk menyelamatkan hidup kami. Liu Ruhu berkata dengan suara gemetar. Liu Xiuna memandang Liu Ruhu dan tersenyum sedih, tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Setelah merencanakan begitu lama, mereka tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga harus mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Ini benar-benar tidak sebanding dengan lilinnya. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Zanders terbangun dari tidurnya. Kemudian dia tanpa sadar melirik ponselnya dan menemukan bahwa masih belum ada berita tentang Cleo Fei Lin. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu meregangkan tubuh dengan ringan, dan berjalan ke toilet. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders mengenakan pakaian baru dan meninggalkan ruangan. Long Chao telah menunggu di luar pintu kamar Fendi Zanders, dan dia tidak tidur di malam hari. Dia baru saja memindahkan kursi dan duduk di depan pintu Fendi Zanders. Tuan Zanders, apakah kamu sudah bangun? Ketika Long Chao melihat Fendi Zanders keluar, dia segera berdiri dan berteriak pada Fendi Zanders. Kamu tidak istirahat sepanjang malam, kan? Fendi Zanders bertanya dengan ringan. Saya juga istirahat selama beberapa jam. Long Chao menggaruk kepalanya. Dia menjawab sambil tersenyum. Aku akan memberimu liburan hari ini. Aku akan mengunjungi rumah Zanders. Kamu tidak perlu mengikutiku lagi, istirahat saja di hotel. Fendi Zanders berkata pada Long Chao dengan rasa malu. Tuan Zanders, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan saya untuk pergi ke sana? Long Chao sedikit khawatir tentang keselamatan Fendi Zanders. Dia bertanya dengan lembut. Saya dulu berurusan dengan beberapa masalah pribadi.
Meskipun hubungan saya dengan keluarga Zanders tidak terlalu baik. Tapi tidak peduli apa. Mereka mungkin tidak akan menyakiti saya, jangan khawatir. Fendi Zanders mengulurkan tangan dan menepuk bahu Long Chow. Dia berkata sambil tersenyum. Baiklah. Long Chow tahu bahwa Fendi Zanders khawatir akan merepotkan membawanya ke sana. Jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dan Fendi Zanders meninggalkan hotel sendirian. Setelah meninggalkan hotel, Fendi Zanders menghentikan taksi. Kemudian dia memberitahu pengemudi kemana dia pergi. Dan tempat ini adalah tempat yang Fendi Zanders tidak ingin kembalikan dalam hidupnya. Mengenai villa keluarga Zanders, Fendi Zanders memiliki terlalu banyak kenangan di hatinya. Kenangan ini ada yang membahagiakan, ada pula yang menyakitkan. Dapat dikatakan bahwa Fendi Zanders telah hidup begitu lama. Hari-hari paling membahagiakan dan paling menyakitkan yang mungkin saya habiskan sepanjang hari-hari saya di villa itu. Sekarang Fendi Zanders sudah mengerti mengapa keluarga Zanders memperlakukannya seperti itu. Mereka karena ketakutan. Bagaimanapun, semua kekayaan keluarga Zanders diciptakan oleh ayah Fendi Zanders. Mereka merasa jika Fendi Zanders masih berada di keluarga Zanders, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa, jadi mereka berusaha segala cara untuk mendapatkan Fendi Zanders dari keluarga Zanders. Keluar. Dan Fendi Zanders sekarang memikirkan tentang hal-hal yang dilakukan keluarga Zanders di awal, sungguh konyol, dan mereka memilih untuk melepaskan hubungan keluarga mereka hanya karena sedikit uang. Pernahkah mereka berpikir bahwa tanpa ayah Fendi Zanders, mereka mungkin hanya menjadi orang paling biasa di kota Dongning? Sebuah keluarga. 10 menit kemudian, taksi berhenti di depan pintu Villa Zanders. Seharusnya villa ini sudah direnovasi, sehingga masih terlihat sangat mewah. Fendi Zanders tahu bahwa keluarga Zanders saat ini bukan lagi keluarga Zanders di masa lalu. Ketika Fendi Zanders meninggalkan keluarga Zanders, nilai pasar grup Zanders lebih dari 5 miliar yuan, namun hanya dalam beberapa tahun, nilai pasar grup Zanders telah menguap sebesar 80%. Keluarga Zanders juga telah berubah dari keluarga besar terkemuka di kota Dongning menjadi keluarga kecil yang kurang dikenal. Tentu saja, semua ini ada hubungannya dengan kematian ayah Fendi Zanders. Fendi Zanders berdiri sendirian di depan pintu villa, mengingat semua hal yang terjadi sebelumnya dalam pikirannya. Meskipun Fendi Zanders tidak bersedia menghadapi orang-orang di keluarga Zanders, terkadang dia harus menghadapi beberapa hal cepat atau lambat.